Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cast Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sekelompok pembunuh yang disebut juga sebagai assassin. Di era Perang Salib, kita tahu bahwa korban yang berjatuhan ketika perang tersebut baik dari kalangan Muslim maupun dari kalangan Kristen, baik dari kesatria Templar ataupun dari tentara kaum Muslimin, ada banyak sekali pada saat itu. Dan menjadi salah satu peristiwa perang yang paling berdarah sepanjang sejarah. Tetapi di balik kengerian dari perang salib tersebut, banyaknya korban yang berjatuhan pada peristiwa perang salib, ada satu kasus yang sangat menggemparkan pada saat itu, yang bahkan legendanya itu masih diceritakan sampai saat ini di dunia barat khususnya. Dan itu adalah pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh para assassin. Nah, pembunuhan yang dilakukan oleh para assassin ini sangat-sangat memberikan suatu teror bagi orang-orang di zaman tersebut pada perang salib tersebut, terutama para petinggi-petinggi dari pasukan perang salib, dari pasukan tentara salib, ataupun para petinggi-petinggi dari Muslim sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kelompok ini menyerang orang-orang yang memiliki pangkat tinggi, yang memiliki pengaruh begitu. Jadi saking mengerikannya teror pembunuhan yang dilakukan oleh para assassin ini, sampai-sampai dibuatkan game ini. Nama gamenya adalah Assassin's Creed. Nah, di dalam game tersebut diceritakan tokoh utamanya yaitu seorang assassin ini melakukan spionase untuk membantai ataupun mengalahkan para musuh-musuhnya. Pertama kali saya memainkan game Assassin's Creed itu sekitar pada tahun 2013 ya. Pada saat itu saya mainkan game ini di HP Symbian, di Nokia Symbian pada saat itu. Di balik keindahan grafik yang ditampilkan dalam game tersebut, ternyata ada sejarah kelam di baliknya, di mana para assassin ini telah membantai banyak sekali musuh-musuhnya, korban-korbannya, yang banyak kemudian berasal dari kalangan petinggi-petinggi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah siapa assassin ini? Jadi teman-teman, assassin itu adalah satu kelompok pembunuh yang dimana mereka itu menganut sekte Syiah Ismaili, atau lebih tepatnya Nizari Ismaili, di mana pendiri dari kelompok sekte pembunuh ini didirikan oleh seorang yang bernama Hasan ibnu Sabah, yang merupakan orang yang menganut kepercayaan Syiah Ismaili. Hasan ibnu Sabah pertama kali belajar tentang ilmu agama. Dia belajar tentang ilmu agama di Kairo, di Mesir pada saat itu, yang dimana pada saat itu di Mesir itu sedang dikuasai oleh kekhalifahan Fatimiyah, yang dimana kita tahu bahwa kekhalifahan Fatimiyah ini adalah kekhalifahan Islam Syiah pada saat itu yang menganut Syiah Ismaili. Hasan ibnu Sabah belajar agama di situ, belajar teologi, yang kemudian ilmu yang dia dapatkan dari tempat tersebut dia bawa ke Baghdad, dan di Baghdad itu dia menyebarkan agama Syiah Ismaili ini di situ. Selanjutnya dia mempunyai banyak pengikut di sana. Kemudian setelah militernya kuat, dia kemudian melakukan serangan ataupun merebut benteng Alamut atau Kastil Alamut. Jadi Kastil Alamut ini terletak di antara Persia dan Suriah, yang memang letaknya itu di atas perbukitan atau pegunungan. Jadi Hasan As-Sabah ini sengaja merebut kastil tersebut karena dirasa itu nantinya akan bisa menjadi benteng yang kuat ketika dia memberikan sebuah dinasti atau kerajaan di situ. Dan akhirnya singkat cerita, ya Hasan ibnu Sabah ini berhasil menguasai Kastil Alamut itu. Nah, di situ menurut ceritanya, Hasan ibnu Sabah kemudian mulai merekrut para pemuda. Nah, para pemuda yang direkrut ini kemudian dilatih untuk menjadi seorang pembunuh. Lalu para pemuda yang sudah dilatih ini di dalam bahasa Arab disebut sebagai fidai,
atau di dunia barat dikenal sebagai assassin. Ketika Hasan ibnu Sabah ini merekrut para pemuda, mereka dilatih di situ, kemudian ada sebuah cerita yang mengatakan kalau para pemuda tersebut dilayani seperti layaknya dia itu sedang berada di surga, seperti diberikan makanan yang enak, kemudian diberikan wanita dan lain sebagainya. Selanjutnya mereka diberikan obat-obatan terlarang. Dalam bahasa Arab, obat-obatan terlarang ini bernama asasi, yang kemudian di dunia barat menjadi assassin, begitu, yang berarti pembunuh. Kenapa Hasan ibnu Sabah memberikan obat-obatan ini kepada mereka? Ini bertujuan untuk membuat para fidai ini, para assassin ini, bisa melakukan misi yang diberikan kepadanya untuk melakukan pembunuhan tersebut dengan tangan dingin dan bisa berjalan lancar tanpa mereka merasa bersalah, begitu, karena mereka sedang berada dalam kondisi haid atau dalam pengaruh obat-obatan. Jadi tujuan dari assassin ini, mereka dilatih untuk membunuh musuh-musuh dari Nizari Ismaili yang diketuai atau yang didirikan oleh Hasan ibnu Sabah. Nah, salah satu target utama dari assassin ini yaitu tentunya para tentara salib. Dan target mereka banyak juga yang berasal dari kalangan atas atau orang-orang penting seperti jenderal dan lain sebagainya. Musuh mereka juga tidak hanya dari kalangan tentara salib, tetapi dari tentara kaum muslimin juga. Nah, akan tetapi yang menjadi target utama mereka adalah muslim sunni tentu saja. Bagaimana cerita tentang assassin ini bisa booming di dunia barat? Nah, kita kaitkan dengan cerita sejarahnya tadi, karena orang-orang barat atau para petinggi-petinggi dari Eropa itu banyak yang dibunuh oleh para assassin ini, maka banyak kemudian beredar cerita-cerita tentang kengerian, kesadisan dari para assassin ini dalam membunuh musuh-musuhnya. Nah, ini yang kemudian dibawa oleh para tentara salib ke dunia barat. Ketika mereka pulang perang, mereka kasih tahu temannya di situ, mereka menyebarkan tentang kengeriannya. Yang meskipun kita tahu bahwa apa yang mereka ceritakan itu kadang memang dilebih-lebihkan. Nah, ini salah satu yang menyebabkan legenda tentang assassin ini di dunia barat itu sangat booming, sangat terkenal, dan sangat viral pada saat itu, pada zamannya. Terlebih lagi dengan adanya cerita yang dibawa oleh seorang Marco Polo yang menceritakan tentang kesadisan dari para tentara assassin ini yang melakukan spionase, melakukan pembunuhan secara diam-diam, dan bisa menyusup ke tentara-tentara musuh. Jadi mereka ini mirip kayak ninja yang ada di Jepang. Nah, ada satu anggapan yang mengatakan bahwa dunia barat itu telah membuat citra negatif atau membangun citra negatif tentang Islam. Dalam hal ini berkaitan dengan cerita tentang assassin ini. Para sejarawan-sejarawan di barat itu terkesan bangun citra negatif terhadap Islam, khususnya kepada para assassin ini. Kebanyakan cerita ataupun klaim mereka yang mengatakan kalau assassin ini adalah kelompok yang sangat kejam begitu, itu semua berbasis pada cerita satu pihak saja, yaitu pihak musuh dari assassin. Contohnya adalah kisah yang diceritakan oleh Marco Polo. Ketika Marco Polo melakukan perjalanan di Timur Tengah pada saat itu, mereka itu sudah tidak ada karena kelompok assassin itu sudah dihancurkan oleh bangsa Mongol beberapa tahun sebelumnya, sebelum kedatangan Marco Polo ini. Lalu kenapa kemudian Marco Polo menyampaikan suatu hal ataupun cerita-cerita yang sebenarnya dia itu tidak pernah alami? Nah, ini kan menjadi bias jadinya. Cerita-cerita tentang kekejaman dari assassin ini kemungkinan sebagian besar dia dapatkan dari orang-orang ataupun masyarakat yang menjadi musuh dari Nizari Ismaili pada saat itu. Yang kemudian tentu saja ini menjadi bias karena apa yang disampaikan oleh musuhnya itu tentu saja tidak merepresentasikan ataupun tidak menjelaskan bagaimana perilaku sebenarnya dari assassin ini. Dan pandangan ini mengatakan bahwa para kelompok assassin ini tidak benar-benar merupakan seorang pembunuh. Tetapi saya menganggap pandangan semacam itu terlalu terlalu berlebihan begitu, menganggap kalau assassin ini bukan merupakan kelompok pembunuh. Kita tahu bahwa ada banyak sekali fakta-fakta yang mengatakan kalau memang
kelompok asasin ini merupakan betul-betul merupakan seorang pembunuh atau melakukan aksi-aksi spionase untuk melumpuhkan ataupun untuk uh, membunuh targetnya. Salah satunya adalah apa yang terjadi pada ataupun peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi sekitar tahun 1174. Jadi serangan yang dilakukan atau percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok asasin terhadap Salahuddin Al-Ayyubi itu terjadi sebanyak 2 kali. Peristiwa yang pertama terjadi pada tahun 1174, di mana ketika itu Salahuddin sedang berada di camp karena dalam satu perjalanan, kemudian tiba-tiba pasukan asasin menyusup ke camp-camp Salahuddin dan kemudian mencoba melakukan pembunuhan, mencoba membunuh Sultan Salahuddin pada saat itu. Akan tetapi bisa digagalkan oleh para penjaga Salahuddin dan akhirnya percobaan itu pun gagal. Percobaan kedua dilakukan oleh para asasin ini pada tahun 1176. Ya, jadi berselang 2 tahun sejak aksi pertama mereka. Dan di percobaan kedua ini para asasin juga mengalami kegagalan. Pada saat itu para asasin kembali menyusup ke camp-camp dari tentara Salahuddin. Mereka melakukan spionase, berpakaian layaknya seperti pasukan Salahuddin pada saat itu, dan mereka kali ini bisa berhasil masuk ke dalam ruangan Salahuddin dan akan melakukan dan akan membunuh pada saat itu, membunuh Salahuddin. Tetapi untungnya saat itu sang Sultan Salahuddin mengenakan baju zirah atau baju besinya, sehingga serangan yang dilakukan oleh para asasin ini tidak bisa membunuh beliau. Dan pada saat itu Salahuddin bisa selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Kenapa para asasin ini menyerang Salahuddin? Bukankah Salahuddin adalah pemimpin dari wilayah Mesir pada saat itu, atau kerajaan ya di wilayah Mesir pada saat itu? Nah, jawabannya tentu saja karena kedatangan Salahuddin ini, ya, saya mau berbicara soal sejarahnya. Jadi sebelum kedatangan Salahuddin ke Mesir, Mesir saat itu sedang dikuasai oleh Kekhalifahan Fatimiyah yang berkepercayaan atau beraliran Syiah. Nah, kemudian Salahuddin datang ke Kairo atau ke Mesir dengan membawa ajaran Islam Sunni dan berhasil membuat masyarakat Mesir pada saat itu memeluk agama Islam Sunni. Nah, ini terjadi karena memang kita tahu bahwa pengaruh ataupun karisma dari seorang Salahuddin itu berhasil menyatukan masyarakat Islam pada saat itu, lebih khususnya masyarakat Mesir, sehingga mereka itu menjadi Islam Sunni pada saat itu. Nah, ini yang kemudian membuat para asasin ini, ya, mereka tidak terima dengan ajaran Islam Sunni, dengan ajaran yang dibawa oleh Salahuddin. Mereka kemudian mencoba melakukan upaya pembunuhan kepada Salahuddin. Akan tetapi meskipun itu, upaya itu gagal dilakukan. Terima kasih sudah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.